Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah sore hari ini, kita dengan doa setelah apa yang kita pelajari nanti juga kita pahami dengan baik, dan kita bisa mengerjakan semua tugas sampai ujian akhir dengan baik. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ini materi baru tentang option pricing. Tidak ada tugas kan? Ada ya? Ada, Pak. Ada. Ada tugas. Yang mana? Atau apa? Perlu dibahas. Skema, Pak. Skema harga saham itu. Siapa yang mau bahas dulu? Salah satu perwakilan. Kan cukup satu soal deh. Supaya segera tuntas. Nggak ada, berarti nggak perlu dibahas. Nggak perlu, Pak. Kan nggak ada masalah. Siapa yang membahas? Kalau memang ada masalah, kan diajukan masalahnya sehingga kita tahu kesalahan sehingga kita bisa membenarkan. Kalau nggak ada yang perlu diajukan, berarti kan nggak ada masalah. Nggak ada kan? Belum ada masalah, Pak. Insya Allah. Masalah, berarti kan nggak ada masalah kan untuk tugas itu. Artinya nggak perlu dibahas. Semuanya saya serahkan kembali ke sampean semuanya. Kalau ada masalah silakan ditampilkan. Kalau nggak ada masalah ya kita ikuti. Ya kita anggap paham, nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya udah saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Option pricing yang minggu lalu adalah stock pricing, penentuan harga saham. Tentunya sampean sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, nggak ada masalah. Artinya bagaimanapun bisa Anda cari harga-harga saham pada waktu dan di titik manapun, ya kan, nggak ada masalah kan di situ tugasnya adalah menentukan harga saham di semua titik hingga periode tertentu. Kalau nggak ada masalah, selanjutnya ke stock pricing, option pricing. Ya, Pak. Ya. Option pricing itu penentuan harga opsi. Yang mana ini sama seperti penjelasan saya sebelumnya, ini merupakan sebuah produk keuangan sebagaimana asuransi di produk perbankan. Asuransi itu memberikan jaminan kepada nasabah sebagai pemegang asuransi atau sebagai pembeli asuransi atas objek yang diasuransikan. Misalkan asuransi pendidikan, berarti digunakan sebagai biaya pendidikan. Asuransi kesehatan,
asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu sebenarnya asuransi kematian ya, bukan kematian yang diasuransikan. Tapi jadi klaimnya itu bisa digunakan saat dia meninggal sehingga resiko kematian itu bisa tertutupi. Karena biaya yang dicukupi itu harus dipenuhi dengan ketiadaan sumber penghasilannya karena faktor meninggal tadi. Nah, kalau di sini option Aziz, maaf Pak sebelumnya. Itu screen-nya masih loading, Pak. Masih ada tulisan. kalau sekarang muncul Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. ya. Option di sini itu adalah surat berharga yang akan menjamin si pemegang atau si pembeli opsi ini untuk menjual atau membeli sahamnya dengan harga tertentu pada saat tertentu. Nah, itu option. Option pada sebuah saham itu merupakan sebuah perjanjian hak. Nah, ini hak ya, bukan kewajiban. Nasabah berhak, maka kalau di asuransi itu pihak asuransi yang wajib. Nasabah kan berhak ya mengklaim asuransinya, itu hak, bukan kewajiban. Tapi kewajibannya adalah para penjual asuransi ya, di sini pihak asuransinya. Itu kewajiban. Tetapi bukan obligasi. Kalau obligasi itu surat berharga di bidang keuangan yang bisa dijualkan, yang merupakan yang bisa digunakan untuk mengambil pinjaman sebagai modal usaha. Kalau itu untuk membeli atau menjual saham. Membeli atau menjual ini tergantung dari jenis optionnya. Jadi option itu sebuah hak untuk membeli atau menjual. Di sini atau, bukan keduanya. Kalau option untuk membeli nanti disebut sebagai berbeda dengan yang menjual, ada namanya sendiri, ya. Jadi tergantung jenis optionnya. Sebagaimana asuransi itu tergantung jenisnya. Ada asuransi pendidikan, kematian, asuransi kesehatan dan seterusnya. Bahkan asuransi kebakaran pun ada. Jadi tergantung jenisnya. Di sini hak untuk membeli atau menjual saham pada waktu tertentu yang akan datang, yang disilakan sebagai strike price, start date ya. Di sini waktu jatuh tempo atau expiration date atau date of expiration, atau yang bisa kita kenal itu expired time. Expired time atau expired date itu kan waktu kadaluarsa. Nah, di sini expiration date itu adalah waktu jatuh tempo. Jadi sesuai dengan kontraknya. Nasabah asuransi juga sesuai dengan kontraknya kapan bisa diklaim. Nilainya berapa juga bisa sesuai dengan kontrak asuransinya. Dengan harga tertentu, katakanlah K simbolnya, yang disilakan sebagai strike price atau harga ketentuan. Di sini disilakan strike price atau exercise price. Ya, istilah-istilah keuangan ini mungkin bagi kita masih asing ya, karena option itu di Indonesia masih jarang, masih belum familiar, masih belum belum tren atau belum viral di Indonesia. Tetapi untuk saham sudah mulai viral saham dan sudah mulai masuk option. Nah, di sini Anda mungkin bisa melihat atau ada informasi di medsos bagaimana jual beli option, bukan saham ya, option di Indonesia. Itu sudah mulai berkembang.
Nah, dua jenis tadi option di sini dijelaskan. Disebut sebagai call option. Dalam bahasa Inggris, call itu artinya apa? Kalau kita tahu bahasa Inggris, terjemahan dari call itu apa? Telepon, Pak. Hmm? Memanggil. Manggil. Kalau memanggil, biasanya kita itu menjual atau membeli? Memanggil itu. Membeli. Membeli. Jadi kalau kita ingin membeli sesuatu, pasti memanggil. Memanggil si penjualnya atau memanggil barang dagangannya. Iya kan? Supaya kita mengetahui atau memahami atau bisa menentukan bahwa call itu memang untuk membeli. Hak untuk membeli. Sebaliknya put. Put itu bahasa Indonesianya apa? Menaruh. Menaruh. Menaruh, meletakkan. Biasanya orang kalau meletakkan itu menjual atau membeli? Menjual. Menjual. Jadi kebalikannya yang tadi. Kalau menaruh barang sesuatu, Anda taruh, itu pasti dijual. Makanya jangan sembarangan naruh barang ya. Biasanya kalau ditaruh di meja di depan rumah itu biasanya itu dijual kan. Biasanya kan gitu ya. Atau apa aja pasti orang kalau jualan itu pasti ditaruh, diletakkan, dipajang dan sebagainya. Itu put option, hak untuk menjual. Nah, definisi secara istilah, tadi kan definisi setelah terminologi ya, secara bahasa, secara istilah, call option pada sebuah saham itu merupakan sebuah perjanjian hak untuk membeli saham. Ya, saham apa? Tentunya saham tertentu, saham yang sesuai dengan objek yang pada perjanjian, pada waktu tertentu pula, dan dengan harga tertentu. Jadi hak untuk membeli dengan harga tertentu. Misalkan begini, setahun yang akan datang tentu ya kita bisa memahami bahwasannya harga barang itu pasti trennya menaik. Nah, kita punya perjanjian di call option hak untuk membeli. Misalkan harga sekarang, kemarin saya beri tugas harganya 100 ya. 100 ya, 100 ya. 100 harga sekarang, pada periode yang akan datang ternyata bisa naik, bisa turun. Katakanlah naiknya berapa persen kemarin? 10%? 20. 20%. 20% pada satu periode berapa bisa mencapai paling tinggi nilainya? 120. Satu periode. Satu periode kemarin M-nya berapa? 12. 12, berarti sampai ke 12 itu loh paling tinggi berapa nilai harganya? Paling tinggi harganya berapa? 891, Pak. 891. Paling rendah 54. 54. Jadi harga 100 sekarang satu periode di sini kan kemarin setahun ya. Setahun itu bisa paling tinggi 800 sekian, paling rendah 50 sekian. Nah, kalau di sini kita punya saham, maka harga saham itu kan bisa naik sejauh itu dan bisa turun serendah itu. Kalau kita punya call option hak untuk membeli. Nah, kalau hak untuk membeli padahal kita sudah punya saham, berarti kan nggak butuh beli, kita butuhnya adalah menjual. Kalau sudah kita punya saham, maka butuhnya kita adalah menjual. Ngapain beli, jadi numpuk-numpuk kalau beli saham, ya kan? Nah, kalau membeli saham, itu berarti kita belum punya saham. Oke, kalau call option itu belum punya saham karena hak untuk membeli. Maka misalkan begini, hak beli kita pada satu periode yang akan datang, misalkan 500. Hak untuk membeli senilai 500, padahal harga di pasar
misalkan 600 sekian. Berarti kan call option kita ini kita gunakan apa tidak? Hak untuk membeli seharga 500 ini. Saya ulang, kayaknya belum nyantol. Harga 100 sekarang kan 100 ya di soal kemarin ya. Ya. Pak. Ya, Pak. 100 pada satu periode paling tinggi mencapai 800 berapa? 91. 91. Paling rendah 54. 54. Tentunya nilai-nilai di antara itu ada banyak nilai kan. Tapi kita mengetahui paling tinggi dan paling rendah seperti itu. Perhitungan kita. Nah, tentunya harga saham yang mungkin terjadi ini bisa mana saja, bisa di mana saja. Nah, pada awal perjanjian, yaitu di waktu T0 ini, kita punya call option. Call optionnya senilai misalkan harga saham 500. Jadi, hak untuk membeli saham pada satu periode itu sebesar 500. Ternyata misalkan saat kondisi terjadi satu periode yang akan datang itu harga saham ternyata di sini yaitu 600 misalnya. Harga pasar ternyata ketemu 600. Di awal periode kita punya catatan. Kita berhak untuk membeli senilai 500. Maka hak ini kita gunakan apa tidak? Gunakan. Kita gunakan, kenapa Mas Indra? Karena pada saat periode yang diinginkan itu akan mendapatkan keuntungan. Berapa? 100. 100 dari mana? Pas dijual saat kan itu kan hak mobilnya sampai periode ke-12 terus dijual pas periode ke-12. Keuntungannya dapat dari mana Mas 100 itu? Pada saat dibeli kan harganya 500, Pak. Ya. Terus dijual lagi 600 sehingga 600 dikurangi 500 itu labanya, Pak. Apanya yang dijual itu? Yang dijual apanya? Sahamnya. Sahamnya. Berarti dia membeli saham seharga 500. Saham seharga 500. Kemudian pada saat pada saat N ke-12 periode ke-12 pada saat satu periode. Misalkan ya, sampean sebagai holder, pembeli call option. Sampean punya perjanjian hak untuk membeli saham seharga 500. Kapan itu membelinya? Pada saat ini T sama dengan 0. T sama dengan 0. Membeli saham seharga 500. Ya. Membeli sahamnya seharga 500 kapan? Yang lain bisa bantu? Saat T sama dengan T sama dengan? T sama dengan 0, Pak. T sama dengan 0 di sini. Yang lain ada komentar? Pada saat kapan? Sama dengan Mas Hendra kah? T sama dengan 0. Pak, mohon maaf Pak, tadi saya sinyalnya jelek, nggak dengar Bapaknya tanya apa tadi. Boleh diulang Pak? Jadi misalkan kita punya call option ya. Sekarang kita punya call option. Nah, kita punya hak untuk membeli saham. Karena call option itu hak membeli.
Membeli saham seharga 500. Membeli saham seharga 500 ini kapan membelinya? Saat T sama dengan 0 atau kalau di sini saya katakan T sama dengan 1 periode. T sama dengan 1. Kapan? Membeli Sama dengan saham 0. T sama dengan 0. Iya. Mas Rosid T sama dengan 0, sama dengan Mas Hendra. Bagaimana dengan mbak-mbaknya? Saya juga T sama dengan 0, Pak. Sama dengan 0. Yang lain, Mbak Cema? Iya Pak, sama. Sama, sama dengan 0. Mbak-mbak yang lain sama juga. Nggak ada satupun yang memilih T sama dengan 1. Ya. Oke, misalkan T sama dengan 0, kita membeli saham seharga 500. Katanya Mas Hendra tadi, untungnya 100 itu dari mana Mas Hendra? Dari ketika T sama dengan 1 kan harganya 600 kan Pak sahamnya. Nah, pas awalnya itu belinya 500. Salah. Terus? Jadi di selisih antara selisih antara saat saham T sama dengan 1 dan T sama dengan 0. 100. Oke, yang lain bagaimana komentarnya? Samakah? Ada yang lain komentar? Saya nyoba, Pak. Bagaimana Mas Roset? Oke. Kan di waktu T sama dengan 0, itu kan harga saham 100, sedangkan sang pembeli saham itu membeli 500, seperti itu. Berarti ada 5 saham yang dibeli. Nah, setelah satu periode itu kan harga 100, kan harga satunya tadi 100 menjadi 600. Berarti ada 5 kali keuntungannya itu kan total keuntungannya berarti 500 dikali 600, 3.000 lah, 3.000 dikurangi modal awal 500 yaitu 2.500, Pak. Untungnya berarti 2.500. Bukan 100. Iya. Kan. Modal awal 500 karena punya ini 5 kali gitu ya Mas Rosid. Oke, Pak. 5 kali, berarti seharga 500. Kemudian dijual masing-masing 600. Ya. Dijual masing-masing 600. Berarti keuntungannya 2.500 karena dikurangi modal 500. Ya. Jadi beda dengan Mas Hendra. Nah, Mas Hendra 100, 600 dikurangi 500 itu aja. Nah, ada 2 pendapat. Bagaimana yang lain? Memang di dunia saham option itu butuh strategi. Saya dan mengganti, Pak. Gimana, Sendra? Karena 100 itu saya tidak ngira kalau itu diperhatikan. Ya, saya setuju dengan Mas Roset jadinya. Oh, berarti nggak jadi 100 ini ya. Jadi 100 ini harga sekarang 100, kalau 500 berarti 5. Beli 500 berarti dapat 5 slot ya, 5 begitu. Iya, 5 saham. Yang lain ada komentar? Ingat definisinya tadi. Ini juga belum saya hilangkan.
Coba dibaca. Saya ingin baca Mbak Unjila. Ada nggak Mbak Unjila dibaca? Call option pada sebuah saham ya, Baca yang ini ya, Pak. ya, bisa dibaca. Call option pada sebuah saham merupakan sebuah perjanjian untuk membeli saham tersebut pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Membeli saham sudah kita bahas. Harga tertentunya berapa tadi waktu kasus kita, Mbak Unjila? Dengan harga tertentu ini berapa? 500, Pak. 500. Waktu tertentunya kapan, Mbak Unjila? 500. Waktu tertentunya kapan? Maaf, Pak. Itu waktu tertentunya periode ke-0, Pak. T sama dengan 0. Ya, Mbak. T sama dengan 0 itu kapan, Mbak? Sama dengan 0. T sama dengan 0 itu kapan? Pada saat Nah, itu, Pak, belum membeli saham, tidak punya sahamnya. pada Saat tidak punya sahamnya, Pak. pada saat Tidak punya, belum punya saham. pada saat tidak punya Pada saham. saat itu sama dengan di posisi 100-nya itu, Pak. Kapan? Saat kapan, Mbak, harga waktu tertentu T sama dengan 0 itu saat harga saham berapa? Mbak Unjila, Pada saat itu T sama dengan 0. T T sama dengan 0, Pak. Oh, pada saat harga saham berapa? $500. Harga saham 500. Waduh, kayaknya nggak kurang interaksi ya dengan Mbak Unjila ini. Kasihan. Bisa jadi nggak paham ini. Karena kurang dengar atau gimana Mbak Unjila? Ya, Pak. Agak Sama kurang berarti nggak bisa dengar. mendengar suara saya dengan Iya, baik. Pak. Kurang dengar, Pak. Tidak. Nyendat-nyendat. Kalau saya mendengar suara sampean dengan baik, cuma sayang tidak bisa didengar. Atau bagaimana Mbak Unjila? Pada waktu tertentu ini kata sampean kan T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0 itu harga sahamnya berapa, Mbak? $100, Pak. 100 apa 500? Gile. 100. 100. Jadi harga saham pada saat T sama dengan itu 100, Mbak ya. 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 Sama mengerjakan kan tugas minggu lalu? Iya. Ya. Itu kan T sama dengan 0, 100 kan harganya? Ya. Iya. Bukan 500 toh? Oh, iya, Pak. Ya, makanya minggu lalu itu kalau dikerjakan bisa menjawab. 500 itu bukan harga saham sekarang, Mbak. Harga saham sekarang itu 100, T sama dengan 0. Itu kan sekarang ya, 00 itu. Sekarang 100. Kemudian Anda melakukan perjanjian call option hak untuk membeli saham harga 500. Hak 500 ini sampean waktunya sekarang atau T sama dengan 1? Ini pertanyaannya. Kalau sekarang kan harganya 100. Ngapain perjanjian hak seharga 500? Logikanya tolong dipakai, bener nggak?
Sekarang kan sudah kelihatan harga saham 100. Iya, Pak. Ngapain sampean perjanjian membeli saham sekarang 500 harganya? Untuk apa dibuat perjanjian? Kalau kamu beli sekarang ya sudah, harga pasar sekarang ya 100. Ngapain ada perjanjian Oh, 500? Ya enggak, Mas Hendra, Mas Rosid, Mbak Nafi. Iya, Iya, Pak. logikanya dipakai. Iya. Sekarang kan harga saham Nggih. 100. Nah, kalau waktunya sampean katakan waktu sekarang, ngapain ada perjanjian segala untuk beli saham seharga 500 lagi? Nggak perlulah perjanjian-perjanjian, langsung beli di pasar selesai. Sampean kan punya uang 500, 5 kali 100 selesai. Ngapain ada perjanjian segala? Ya enggak? Yang namanya perjanjian itu kan untuk yang akan datang. Saya janji besok. Saya janji sekarang itu mana mungkin dilakukan. Sekarang ya nggak usah janji. Ya kan, buktikan sekarang ya sekarang. Nggak perlu janji. Kalau janji untuk besok, untuk tahun depan, kan begitu janji. Paham nggak ya? Mas Hendra, Mas Rasid? nih. Nah, makanya ini belum tak hilangkan, belum tak lewati slide ini. Waktu tertentu. Waktu tertentu yang nggak mungkin sekarang. Karena ini adalah perjanjian. Sekarang yang untuk apa janji sekarang? Ya sekarang beli langsung di pasar 500 ya 5 kali 100. Ngapain ada janji-janji segala? Ya toh? Berarti bukan pada waktu T sama dengan 0 Anda melakukan pembelian saham seharga 500 ini. Berarti kapan? Waktu tertentu itu, yaitu T di sama dengan 1. T sama dengan 1. Sama dengan 1. Tahun yang akan datang, 2 Sama tahun dengan yang akan 1. datang. Yang penting waktu tertentu. Nah, karena belum tahu kan, belum jelas harganya berapa, maka sampai ada perjanjian. Nah, kalau sekarang udah jelas 100 harganya, ngapain sih ada janji-janji? Sama sekarang udah jelas, sekarang kayak gini, itu apa janji? Kalau boleh besok mungkin sampean bisa berubah, maka bolehlah janji. Kalau besok, tapi sekarang ya sekarang, buktikan sekarang. Itu ya. Oke, jadi bukan pada T sama dengan 0, tapi T sama dengan 1. Bagaimana? Tadi suaranya sempat hilang, Pak. Oh, soalnya sempat hilang. Apakah sinyalnya? Ya. Sinyal masing semuanya atau satu orang aja ya? Sepertinya semuanya, Pak. Semuanya. Iya, Pak. Iya. Juga. Padahal saya pakai wifi, artinya bukan pakai kuota. Oke, saya lanjutkan. Jadi perjanjian ini adalah pada waktu yang akan datang. Otomatis perhitungan Mas Rosid tadi juga salah, ya kan? Perhitungan Mas Hendra sudah salah duluan kan? Perhitungan Mas Rosid salah. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali. Kalau pada waktu T sama dengan 1, harga saham dijanjikan seharga 500, padahal harga pasar 600. Berapa keuntungannya? Berapakah keuntungannya? Kalau ada untung, maka hak itu diambil kalau ada untung. Kalau rugi, ngapain diambil? Kan hak akan boleh kan diambil, boleh tidak. Kalau ada untung, maka hak itu diambil. Artinya jadi beli 500. Tapi kalau malah rugi, ya untuk apa hak itu diambil? Namanya hak kan boleh tidak diambil. Nah, sekarang seandainya hak ini diambil, berarti harus ada untung. Untungnya berapa? Bagaimana? Untungnya berapa? Pada waktu T sama dengan 1, dengan harga saham yang dia beli 500, sedangkan harga pasar 600. Untungnya kelihatan banget toh berapa? 100. 100. Tapi tentunya cara ngitungnya bukan seperti Mas Hendra tadi kan?
Iya, Pak. Nah, sekarang cara ngitungnya bagaimanakah yang baru ini? Cara ngitungnya bagaimana? Ada yang tahu? Mbak Nabila? Mbak Jihan? Gini, Pak. Saya Gimana? mencoba, Pak. Ya, silahkan. Kan hak belinya kan 500, tetapi di harga pasarnya 600. Yap. Nah, sehingga ada selisih, yaitu lebih rendah daripada hak belinya, sehingga lebih murah belinya. Jadi untungnya itu ini, Pak, dari harga pasarannya. Jadi belinya lebih murah dari harga pasarannya. Selisihnya 100. Iya. Ya, dapat selisihnya itu diperinci. Dia beli dan jualnya kan pada saat yang sama kan, T sama dengan 1. Dia beli harga 500 ini kan pada T sama dengan 1 kan. Harga pasar Iya. 600 juga saat T sama dengan 1 pada waktu yang sama. Nah, bagaimana dia mendapat keuntungan 100 itu pada waktu yang sama? Karena di pasar saham itu waktu berubah setiap detik. Jual sekarang, beli sekarang bisa jual sekarang. Sekaligus. Jual beli dalam waktu yang singkat itu di pasar saham. Nah, sekarang hitungan bagaimana 100 itu, dia belinya di mana? 500 ini. Kan harga pasar 600. Dia beli di mana kalau gitu? Apakah beli di pasar? Tidak, karena di pasar 600. Belinya kepada siapa 500 ini? Opsi jual mungkin, Pak. Opsi jual, call option ini kan hak, ya kan? Hak untuk membeli. Membeli, ya. Membeli saham. Nah, dia membeli saham 500 ini, seharga 500 ini kepada siapa? Atau membeli dari siapa? Membeli dari siapa? Dari orang yang itu, Pak, membuat perjanjian itu. Orang yang diajak perjanjian sebelumnya itu, Pak. Yang membuat perjanjian sebelumnya dengan si pembuat perjanjian itu pasti ada dua pihak ya. Diistilahkan sebagai writer dan holder. Writer di sini yang menjual apa? Menjual call opsi, ya toh? Holder yang membeli opsi. Jadi yang punya hak siapa? Writer apa holder? Holder, Pak. Yang punya hak. Siapa yang punya hak? Holder punya hak. Holder yang punya hak karena dia membeli call option. Berarti yang wajib ini, writer ini wajib. Dalam asuransi, holder itu nasabah. Ya kan, dia membeli premi kan, holder ini, dia berhak mendapatkan klaim asuransi. Ya, writer itu kewajiban, maka ini pihak asuransi. Dia punya hak untuk membeli saham. Berarti dia berhak untuk membeli saham. Membeli saham kepada atau dari siapa? Dari writer. Dari writer. Jadi transaksinya di sini kan perjanjiannya dengan orang ini. Jadi bukan dengan pasar. Pasar itu kan umum ya. Pasar itu umum. Perjanjiannya dengan ini. Dia punya janji jual beli saham dengan writer. Dia berhak untuk membeli kepada writer seharga 500. Kenapa kok beli di writer? Karena dia wajib apa? Kalau ini berhak membeli, maka ini wajib
writernya wajib apa sebaliknya? Wajib menjual. Wajib menjual. Dia nggak boleh ngelak, nggak boleh pergi. Karena dia punya kewajiban. Ini berbadan hukum surat ini. Dia wajib menjual seharga 500. Ternyata harga di pasar kan 600 ya. Di pasar 600. Saat itu juga setelah membeli seharga 500 dari writer, dijuallah di pasar. Dijual di pasar pasti laku kan, harganya kan 600. Iya kan? Maka untungannya inilah 100. Nah, cara ngitungnya begitu. Paham ya? Jadi, pada waktu satu periode yang akan datang, holder akan membeli saham seharga 500 dan pada waktu itu juga dijual di pasar seharga 600. Keuntungannya selisihnya 100. Bagaimana? Sebelum saya tanya, saya aman dulu yang tanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya nanti. Bertanya, tanya, Pak. Pak. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Silakan Mbak Nabila. Saya dulu. Itu Pak, ini kan dijual pada waktu tertentu. Kalau misalkan pada waktu tertentu itu kan periodenya udah habis dan tidak ada yang membeli, gimana Pak? Apa hilang sahamnya itu? Kalau pada waktu tertentu itu, apanya sudah habis? Sahamnya. Sahamnya. Apa periodenya udah habis kan? Membeli pada waktu tertentu gitu. Kalau periodenya udah habis, ya, dan nggak ada ya. Terlewati ya. Ya. Sudah terlewati gitu, ya kan, artinya dia sudah hangus, nggak boleh dipakai lagi. Karena hanya pada waktu tertentu, misalkan setahun. Ternyata dalam tahun itu dia nggak pakai haknya. Baru sebulan kemudian dia mau pakai, udah hangus, waktunya sudah nggak bisa dipakai. Karena pada waktu tertentu, bukan pada waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu sekali. Bukan pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau lebih dari itu, hangus. Kalau kurang dari itu, ya nggak bisa, belum waktunya. Sama dengan asuransi, misalkan asuransi jiwa pendidikan kan ada periodenya. Kalau belum periodenya, kita nggak bisa klaim asuransi itu. Kalau lebih dari itu, periodenya bisa hangus. Kurang dari itu, ya belum bisa dicairkan. Gitu ya. Ada yang lain? Silakan. Ada saya, Pak. Silakan Mas Wasmed. Oh, okay. Ini Pak, untuk masalah harganya apa namanya Pak, asuransi itu sendiri, apakah di pasar itu harga jual dan harga belinya sama Pak? Yang di pasar ini, ya, yang di pasar harga jual, harga belinya, Okay. jual dengan belinya, ya, di pasar itu dengan harga jual dengan harga belinya sama, karena dia menjual seharga itu, nah dibeli tentu dengan harga itu, karena penjual dan pembeli pada saat yang sama, dijual beli ya dengan harga yang sama. Jadi nggak mungkin dia menjual dan membeli dengan harga yang berbeda, karena harga pasar. Dan tentunya dengan produk yang sama loh ya. Kalau produknya beda ya jelas. Produk yang sama. Ini yang kita bahas produk yang sama. Saham yang sama. Jadi nggak jual beli bukan berbeda. Seperti emas itu kan jual beli harganya berbeda. Emas ya kan? Emas. Atau bahkan produk-produk yang lain dalam jual beli transaksi tradisional itu harga jual dan harga beli memang beda. Karena jualnya di pasar, belinya pasti bukan di pasar, belinya pasti di tukang apa? di droppernya atau di si produsennya, tentunya bukan di pasar, tempat yang berbeda. Tapi di sini jual belinya di tempat yang sama. Meskipun
bukan di tempat yang sama, tetap dengan harga pasar yang sama antara jual dan beli. Tidak bisa Anda membelinya langsung ke kantornya, jualnya di pasar. Itu nggak bisa. Karena jual beli saham ya di tempat itu, bukan di tempat kantornya atau di tempat yang lain. Itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, tempat yang Bapak maksud itu kayak bursa saham Indonesia gitu, Pak? Betul, bursa saham. Di bursa saham. Kalau di Jakarta ada bursa efek saham itu di Jakarta ada. Di Malang kayaknya nggak ada. Di Malang belum ada, tapi online banyak ya online. Online itu pusatnya ya bursa efek saham Jakarta di BEJ itu ya, bursa efek Jakarta. Online sekarang nama online itu kan hanya media aja ya, kantornya jelas di Jakarta. Kalaupun ada di kampus UIN Malang ada di ekonomi, di fakultas ekonomi ada, tapi itu online, pojok bursa efek. Ada itu di fakultas ekonomi. Kalau Anda ingin lihat silakan di fakultas ekonomi ada pojok saham. Di situ online, isinya internet karena jual belinya online. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaan saya kalau begitu. Tadi Mas Rosid menyatakan ada perhitungan yang dikurangi dengan modalnya. Ya toh? Modal. Jadi keuntungannya bersih kalau sudah dikurangi modal. Nah, sekarang misalkan kita punya hak untuk membeli saham. Ya toh? Tentunya perjanjian ini kan tidak gratis toh ya. Bukan hanya di atas kertas, tapi berbadan hukum. Pasti ada biaya. Ya, biaya. Itu istilahnya biaya opsi, biaya perjanjian. Itu kan? Dan juga uang 500 ini pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 1, itu kan modal. Jadi angka 100 selisihnya itu bagaimana kalau dia nggak punya uang 500? Diperoleh nggak uang 100 itu? Maksudnya begini, dia pingin dapat untung, tapi nggak punya modal. Kalau beli kan dia harus 500. Dia nggak punya duit untuk beli. Kalau nggak punya duit, ya nggak dapat untung. Nah, bagaimana strateginya? Sebagai orang bisnis itu harus punya banyak cara dan harus bisa membuat keputusan dengan cepat. Itulah dalam bisnis keuangan. Silakan, bagaimana caranya supaya dia memperoleh keuntungan itu? Karena eman kalau hak ini tidak dipakai. Tapi kalau kita nggak punya uang 500 untuk beli saham, ya otomatis kita nggak bisa untung. Artinya keuntungan itu lewat begitu saja tanpa kita tangkap momen keuntungan itu. Bagaimana supaya dia dapat untung padahal dia nggak punya uang 500 untuk beli saham. Caranya gimana? Sewa saham Pak mungkin. Gimana Mas Losep? Sewa Pak. Mas, saham kok sewa? Mana ada ya kalau rumah sewa? Ini saham, mana ada saham sewa? Kalau rumah ada sewa kontrak boleh. Ini saham. Saham itu bentuknya uang atau modal yang bisa dipakai untuk perusahaan tersebut mengembangkan, itu loh saham ya. Bukan sewa, bukan saham di kontrak, nggak bisa ya kalau rumah disewa. Gimana yang lain? Silakan. Gimana? Kayaknya kurang jiwa-jiwa bisnis sampean. Entrepreneurship-nya kurang. Caranya
Ya kita hutang. Kayak nggak pernah hutang. Ya, ini jujur banget nggak pernah hutang. Ya Mas Hendra. Cuman kalau nggak Pernah, punya Pak. uang, nggak punya duit untuk makan gimana? Emang pasrah nggak makan? Hutang, Pak. Ya harus hutang supaya dapat makan. Kalau nggak makan ya kalau puasa. Ya hutang, minimal hutang. Hutang dari mana? Hutang ke bank. Ya kan? Bukan hutang ke writer. Writer nggak mau ngutangi. Ya mau beli kok ngutang. Ya beli utangnya di bank karena ada pihak bank, pihak ketiga yang bisa meminjamkan uangnya untuk digunakan jual beli saham. Artinya keuntungannya nanti juga akan mengurangi atau dikurangi dengan biaya hutangnya. Hutangnya kan bayarnya pakai bunga kan. Bukan bunga mawar, bunga melati, tapi bunga uang. Ya, tentunya dikurangi dengan biaya hutang sehingga uang 100 ini keuntungannya masih keuntungan kotor atau bruto. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan biaya perjanjian ini? Ini juga biaya kan, butuh uang dikeluarkan. Ya, nggak gratis toh. Berarti ini juga mengurangi keuntungannya. Selain dikurangi biaya hutang, juga dikurangi biaya opsi. Biaya jual beli opsi ini tadi. Ya toh? Jadi enggak 100 murni keuntungannya. Pasti itu 100 kotor. Belum dikurangi. Belum bersih. Begitu ya. Berarti dikurangi biaya hutang. Kalau emang dia hutang. Kalau enggak hutang, ya enggak ada biaya hutang. Cuman dikurangi biaya opsi. Dia hutang maupun tidak, ya tetap biaya opsi dibayar di awal. Dan ya, ada pertanyaan silakan. Saya tunggu kalau memang ada pertanyaan. Silakan Saya Mbak. bertanya, Pak. Ya. Kan kalau apa namanya tadi kalau misalnya nggak punya uang itu hutang, Pak. Tapi kalau misalnya apa namanya optionnya itu option price-nya itu Pak, apa sahamnya itu kayak gagal gitu Pak, bangkrut atau gimana gitu Pak. Jadinya kan Pak, Nah, sudah harga jatuh tertimpa 600, harga sahamnya ya. menurun. Itu ya. Bukan Pak. Gimana? Kan mau beli pakai uang hutang, Pak. Berarti kan masih punya tanggungan di bank hutang itu, Pak. Ya. Terus itu kalau misalkan dari uang hutang ini dibuat beli saham itu. Ya. Nah, uang dari hasil saham itu dibuat untuk membayar hutang kan, Pak. Itu Ya. kalau misalnya uang dari saham itu pasti menghasilkan untung gitu loh, Pak. Kalau misalkan tidak menghasilkan untung kan sama saja kayak sudah jatuh tertimpa tangga gitu, Pak. Ya. Gimana, Pak? Oke, yang namanya hutang niatnya kan untuk beli saham. Dia niat beli saham, kan niatnya untuk mengejar keuntungan 100 tadi. Ya toh? Keuntungan 100 ini diperoleh. Kalau keuntungan 100 itu enggak diperoleh, mana berani dia hutang. Ya kan? Dia hutang saat itu juga. Beli saham saat itu juga. Jual saham saat itu juga. Tidak perlu menunggu waktu besok. Karena harga saham terus berubah. Loh kok bisa Pak 3 transaksi keuangan dalam waktu sesingkat mungkin? Alah tinggal klik-klik pencet kanan kiri selesai. Ya enggak? Bursa saham itu tinggal main elektronik, tinggal main digital. Kita tidak perlu ke bank untuk pinjam uang, tidak perlu ke perusahaan untuk beli saham, tidak perlu ke pasar untuk menjual saham, nggak perlu. Cukup di tempat duduknya masih hangat dalam satu waktu bisa 3 transaksi. Nah, itu pikiran kita harus seperti itu. Jadi sudah kelihatan mata keuntungannya itu. Jadi nggak mungkin bangkrut. Jadi otomatis akan
selisihnya itu 500, tentunya 500 lebih digunakan untuk membayar hutang. Ya kan? Selisihnya, sisanya itulah keuntungan bersihnya setelah dikurangi dengan biaya transaksi. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain. Silakan pertanyaan-pertanyaan imajinasi yang mungkin terjadi itu tanyakan. Bisa terjadi itu tanyakan. Tidak ada yang tanyakan? Kalau gitu saya ada pertanyaan. Kita saling tanya nih. Tadi kan transaksinya atau perjanjian haknya di-exercise, artinya dieksekusi. Haknya dipakai. Kenapa? Karena dapat untung. Kalau ternyata harga saham bukan setinggi 600, tapi rendah, lebih rendah dari 500, katakanlah 400, apakah haknya itu dilakukan? Haknya itu diambil apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena akan rugi, Pak. Karena jelas kelihatan mata kan rugi. Betul. Rugi berapa? Kalau di pasarnya 400 berarti dia rugi 500. Ruginya 500. Ruginya 100, Pak. Ruginya 100, enggak. Belinya 500, dijual 400, ya rugi 100. Ya untuk apa dilakukan haknya ini? Untuk apa diambil haknya kalau harus rugi, ya kan? Berarti haknya kan enggak diambil. Kalau haknya enggak diambil, biaya transaksinya ini tetap dibayar apa enggak? Silakan dijawab Mbak Zulfi. Tetap, Pak. Tetap dibayar. Kenapa Mbak Zulfi? Karena kan sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk pembuatan itu tadi, kalau option tadi. Betul. Karena ini perjanjian sebelum terjadi satu periode yang akan datang. Ini perjanjian sekarang. Kita nggak tahu yang akan datang bagaimana harga sahamnya. Maka sekarang ini ya harus dibayar sekarang. Itu ya. Jadi biaya ini adalah biaya pada saat T sama dengan 0 atau sekarang yang harus dibayar. Dipakai ataupun tidak dipakai, haknya itu biaya tetap dibayar. Begitu ya. Oke. Untuk put option itu sebaliknya ya. Sebaliknya kasus yang call. Kalau put itu diharapkan harganya di bawah. Seperti tadi, kalau call itu harganya 400 rugi. Tapi kalau put harganya 400 malah untung. Kenapa? Put kan hak untuk menjual. Harga pasar itu 400. Dia berhak menjual 500. Kan untung. Harga pasar 400. Dia berhak menjual 500. Menjual kepada siapa? Ya lagi-lagi kepada writer. Karena jual belinya antara dua orang ini. Dia dapat untung selisihnya. Nah, writer ini wajib membeli, nggak boleh lari. Wajib membeli seharga 500 meskipun di pasar 400. Nah, Pak, kalau kita nggak punya saham, mau jual apa? Sama dengan tadi, kita mau beli nggak punya uang, pinjam bank. Nah, kalau kita nggak punya saham, sama pinjam bank. Pinjam bank, belinya di pasar 400, dijual ke writer 500, untung 100. Begitu ya. Itu kebalikan dari call. Bisa dipahami ya? Ada yang bingung? Silakan. Oke. Jadi dipakai maupun tidak, baik call maupun put, tetap biaya ini dikeluarkan. Biaya inilah yang akan kita hitung berapa sekarang ini harga transaksi, namanya call option pricing atau put option pricing. Secara umum option pricing. Paham ya? Jadi option pricing itu menentukan harga ini loh, harga biaya. Kalau minggu lalu kan menentukan harga ini, harga saham.
Sekarang menentukan harga atau biaya opsi. Paham ya? Option pricing. Jadi menentukan berapa biaya transaksi saat option dilakukan. Nanti T sama dengan 0. Misalkan nilai opsi. Istilahnya nilai opsi boleh, harga opsi boleh, biaya opsi boleh. Sama saja, semuanya adalah option pricing. Jadi istilahnya bisa nilai opsi, biaya opsi, biaya transaksi, dan seterusnya. Semua sama. Maksudnya adalah option pricing. Tentunya option pricing berbeda dengan harga saham ya, berbeda dengan stock pricing. Misalkan nilai option pada saat T sama dengan 0, saat pembuatan option, yaitu itu saat pembuatan option, saat transaksional, adalah P0. Kalau stock price kan S0 ya. Kalau option disimbolkan P0, value, option value, singkatannya option value. P0 pada saat T sama dengan T besar, ini satu periode, akan naik menjadi U atau bahkan turun menjadi D. Jadi opsi juga mengalami kenaikan maupun penurunan harga. Tidak hanya saham, opsi pun terkadang biaya transaksi itu bisa naik bisa turun. Kalau saham itu bonafit, favoritable, profitable, maju dan sebagainya, otomatis opsinya akan naik. Saya lanjutkan, bisa naik, bisa turun. Saya gambarkan seperti bentuk ini, bagaimana harga saham. Ya, dari V0 kalau naik menjadi U, turun menjadi D. Misalkan sekarang kita akan menentukan call option pricing, jenis call. Pemegang call option dalam arti holder atau pembeli akan menggunakan haknya untuk membeli saham pada waktu T dengan harga K. Harga K tadi, harga ketentuan yang 500 tadi. Kepada penulis option yang saya sebut sebagai writer atau penjual option tadi. Jika harga saham pada pasar bebas pada waktu T yaitu ST yang lebih tinggi dibandingkan dengan K. Tadi kan 600 lebih tinggi daripada 500. Itu untuk call. Harga saham pada option. Sehingga menguntungkan bagi pemegang option sebesar selisihnya. Tadi 600 dikurangi 500. Kan ST itu harga saham pada satu periode. Yang disilakan sebagai option value. Nah, ini option value. Selisihnya, keuntungannya itu disebut sebagai option value. Nilai opsi. Keuntungannya di sini. Dengan cara membeli saham dari penjual option dan menjual kembali ke pasar bebas seperti yang dijelaskan tadi. Penulis option wajib untuk menjual sahamnya pada pemegang option dengan harga dan waktu yang sesuai dengan perjanjian. Sebaliknya, jika harga saham pada pasar bebas itu pada waktu T lebih rendah, jadi menjadi 400 tadi, maka harga pembeli tentu tidak akan menggunakan haknya, karena dia akan merugi kalau digunakan haknya. Lebih baik beli di pasar harga 400 daripada beli ke writer harga 500. Ya kan, kalau memang mau beli, ngapain? Beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh pemegang call option pada waktu T adalah selisihnya. Profit option value dikurangi biaya opsi. Option value-nya selisihnya. Selisih kan bisa rugi, bisa untung. Tapi maksimum. Maksimum itu kalau untung berapa? Kalau rugi nggak diambil berarti 0. Jadi nggak sampai minus. Ini maksimum. Mana yang lebih tinggi antara untung atau 0. Berarti rugi nggak dimasukkan.
minus nggak dimasukkan. Karena di sini selisih positif. Kalau hasilnya negatif, dia nggak ngambil 0. Berarti nilainya di sini 0. Dikurangi C. C itu adalah biaya option. Nah, C itulah yang akan kita cari sebagai option pricing. Kalau untuk call, simbolnya C. Paham ya? Sebaliknya untuk put, nanti simbolnya P. Secara grafis, visualisasi call option value, P0 sekarang nilainya C. Yang mungkin kita nggak tahu berapa nilai C ini yang harus kita cari. Pada harga saham naik, nilainya kan selisihnya. Saat harga turun, nilainya kan 0. Ya toh? Saya ulangi, saat harga naik, maka selisihnya tadi 600 dikurangi 500. Ini contoh tadi, 600 dikurangi 500, berarti nilainya adalah 100. Saat dia turun, tadi saya contohkan 400. Nah, kalau 400 dikurangi 500 kan minus. 400 dikurangi 500 minus. Padahal minus itu nggak mau, siapa sih yang mau rugi ya. Maka nilainya ini nggak diambil, artinya nilainya adalah 0. Jadi bisa untung 100, bisa tidak untung, tapi nggak sampai rugi 0. Itu harga nilai opsi sekarang. Berapa pada saat T sama dengan 0? Nah, ini yang akan kita cari. Ini kan T sama dengan 1. Yang akan kita cari mundur. Sesuai dengan konsep ekonomi, kalau mundur diapakan? Matematika ekonomi masih ingat? Diskon. Di diskon, faktor diskon. Nah, ini faktor diskon. Nyambung kan dengan ekonomi. Faktor diskon. Dikalikan apa ini? Bacanya. Apa itu bacanya? Nilai harapan. Nilai harapan atau ekspektasi pada V1. V1 itu di sini. Ini V0. Di sini letaknya V1. V1 kan ada 2. Bisa ini, bisa itu. Ini V1. Ya kan? Karena V1 itu ada 2 kemungkinan, maka nilai harapannya adalah dengan mengalihkan peluangnya masing-masing. Kalau yang atas U, yang bawah D. Peluangnya kemarin P, kalau naik, kalau turun 1 min P. Ya toh? Jadi dengan dikalikan peluangnya masing-masing, kita jumlahkan itulah nilai harapan. Dikalikan diskon, maka hasilnya diperoleh itulah nilai V0 atau C yang kita cari. Paham? Silakan dicermati, ditanyakan kalau ada masalah. Ini satu periode ya. Nanti kalau banyak periode kan tinggal mengalihkan berapa atau ini diganti kan begitu ya. Ini satu lompatan. Nanti kalau berlompat-lompat ya tetap kita perhitungkan lompatan. Waktu mengerjakan tugas minggu lalu nggak ada masalah kan untuk sampai 12 periode. Nanti saya tambahi tugasnya nyambung ke option pricing. Makanya ini harus paham. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, berarti UTS-nya minggu depan ya, Pak? UTS-nya minggu depan. Ya, minggu depan ya. Ya, UTS-nya minggu depan. Sudah jadwal. Ada pertanyaan
Tidak ada. Jadi kalau Tidak, pada teman. gimana Mas Roset? Ini baru pertemuan 6 ya, Pak. Nah, UTS tidak pertemuan ke-8. pertemuan ke-8 betul. Sekarang Ini pertemuan ke-berapa? ke-6 sepertinya, Pak. Ke-6. Berarti minggu depan masih teori. Oke. Ya, ini masih ada 1 kali pertemuan, Mbak Nabila. Sesuai dengan jadwal di e-learning. Oke, jadi kalau menentukan harga saham itu maju. Maju itu pada saat 0 diketahui. Tapi pada periode yang akan datang ini yang dicari. Ya kan? Nah, maju ini istilahnya forward. Bahasa Inggrisnya forward. Nah, lawannya kalau harga saham di sini kan sudah Anda cari masing-masing di sini berapa-berapa. Ya toh, sampai 12 periode. Kalau udah dicari, sampai kan bisa menghitung selisihnya dengan harga K. Selisihnya dicari semuanya. Bisa kan? Selisihnya semua dicari. Nah, kalau ketemu minus gimana? Kalau ketemu minus, langsung diganti 0. Kalau ketemu positif, dihitung. Oke, misalkan saya gunakan cuma 2 periode. Untuk multi period itu hanya pengembangan. Misalkan tadi di sini paling tinggi 800 sekian. 809 atau berapa? 895 misal. Paling rendah 54. Tapi di sini tentu ada nilai-nilai. Nah, ini Anda cari selisihnya dengan K, karena K-nya kemarin belum saya berikan ya, makanya sekarang saya berikan 500. Anda cari selisihnya dengan 500. Berapa selisihnya? Kalau ketemu minus, maka langsung diganti diisi 0. Dari 2 ini, misalkan dengan bawahnya, Anda cari di sini berapa? Dengan menggunakan konsep peluang ini dan faktor diskon. Bunganya belum kita kasihkan ya kemarin. Kemarin berapa bunganya? Bunganya berapa? 20% ya? Iya, Pak. 20%. Nah, dengan faktor bunga 20%, Anda hitung berapa nilai satu tahapan ini. Nilai opsinya. Begitu juga dengan ini, dengan ini. Ini dengan ini, nanti dua-dua ya, dua-dua dicari. Masing-masing kan punya peluang kan. Nah, peluangnya yang belum saya kasih. Peluangnya P itu saya berikan 2/3. I-nya berarti sisanya 1/3. Cari berapa harganya di sini. Begitu 2 ketemu ini, dicari lagi, 2 lagi, dicari lagi sampai ketemu 1 ini berapakah nilai P0. Nah, sekarang ini adalah langkahnya mundur. Dari yang diketahui di sini, dicari di sini. P0. Ini namanya backward, mundur. Paham tugasnya? Ya. Kemarin kan sama sudah menentukan harga saham sampai akhir 12. T sama dengan 12. Semua titik kan, semua cabang. Nah, di cabang terakhir Anda cari selisihnya. Yaitu maksimum antara selisih dengan 0 Anda cari. Masing-masing. Kemudian dua-dua diambil nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi berarti dikalikan dengan peluangnya.
Setelah dicari ekspektasinya, jangan lupa dikalikan faktor diskon. Diskonnya di sini 1 periode. Berapakah hasilnya? Ketemu ini dengan ini digabung jadi 1, dicari juga ini berapa. Dengan cara yang sama. Ketemu ini dengan ini yang sewaktu dicari terakhir tunggal ini. Berapakah nilai yang ditemukan? Bisa dipahami tugasnya. Minggu depan wajib dibahas karena minggu depan pertemuan sebelum UTS. Apakah hanya call? Tidak. Plus put. Put itu bedanya lawannya. Kalau ini S min K, kalau put K min S. Nah, bedanya di situ aja. Lainnya sama. Jadi Anda cari berapa V untuk call dan V untuk put dengan cara yang sama, cuman ininya saja yang berbeda antara S min K atau K min S. Anda kerjakan secara kelompok atau pribadi, terserah. Yang penting minggu depan saya minta kalau saya tunjuk membahas, siap untuk memahamkan. Apakah perlu dikumpulkan? Saya nggak butuh dikumpulkan. Nggak butuh pengumpulan. Yang penting saat dibahas Anda siap. Paham ya? Ada yang tanyakan? Pak, saya tanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Katanya Pak Aziz kan saham itu tidak dipengaruhi oleh bunga, Pak. Tapi kenapa di sini ada bunganya, Pak? Bentar. Bilangin, Mbak. Pak Aziz pernah bilang kalau saham itu tidak dipengaruhi oleh bunga, Pak. Tapi kenapa di sini ada bunganya, Pak? Ya, pertanyaan bagus. Dan sebelumnya juga pernah saya sampaikan. Mungkin Mbak Nabila lupa. Mungkin yang lain juga lupa. Atau ada yang ingat? Silakan. Dijawab pertanyaan Mbak Nabila. Barangkali pernah memutar ulang video kuliah sebelumnya tentang masalah ini. Kayaknya Mbak Nabila nggak pernah memutar ulang. Atau kelewat kali di next atau di step. Oke. Sebelumnya pernah saya sampaikan di awal pertemuan dan selanjutnya bahwa memang di pasar saham itu nggak ada pengaruh dengan bunga. Kalaupun ada pengaruh bunga itu saat kita pinjam dengan perbankan, pinjam uang, bukan jual beli saham. Ya toh? Kalau pinjam karena masalahnya dengan perbankan, bukan masalah di pasar saham, maka jelas itu faktor bunga. Nah, sekarang kenapa di soal-soal ini atau di konteks keuangan ini bunganya dibuat sebagai faktor yang menentukan? Nah, di kuliah itu juga saya bahas. Karena faktor yang menentukan naik turunnya apa? Naik turunnya saham itu bukan bunga. Ya kan? Tapi faktor yang menentukan bisa stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Karena ini ekonomi makro, bukan mikro. Oleh karena itu, kalau kita mau memperhitungkan itu dalam konsep pembelajaran, itu susah. Kita harus bisa mengetahui stabilitas nasional, berapa ya indeksnya. Stabilitas
ekonomi, kebijakan pemerintah, inflasi, dan seterusnya. Itu faktor-faktor yang memang menentukan di pasar saham. Tapi untuk tahap pembelajaran, tidak bisa kita gunakan faktor-faktor itu. Oleh karena itu, faktor-faktor yang bisa kita pakai sebagai tahap pembelajaran, ini masih faktor, tadi kan berikan faktor naiknya sekian persen. Sekian persen itu saya istilahkan sebagai interest rate tingkat kenaikan. Sebenarnya dia bukan bunga, tapi dia adalah interest rate faktor kenaikan. Yang mungkin dalam konsep perbankan itu diistilahkan sebagai bunga. Sehingga dalam pembelajaran biasanya dikenal sebagai bunga. Meskipun secara realitas dia bukanlah bunga. Itu untuk kenaikan, faktor naiknya Mbak ya, faktor naiknya. Jadi naik menjadi U atau D menjadi berapa itu kan faktor naik interest rate. Nah sekarang kalau yang ditanyakan Mbak Nadia tentang diskon ini kan kena bunga, ya kan? Ya toh? Nah faktor bunga yang di sini ini bukan karena faktor perubahan harga saham, Mbak, tapi faktor nilai uang. Berubah mundur satu tahap ini faktor nilai uang. Itu ikut konsep ekonomi perbankan. Itu bukan konsep saham. Kalau uang sekarang, harga sekarang dinilai yang akan datang, tentu dapat bunga. Kan dinilai uang, bukan karena faktor saham. Bukan karena faktor eksternal, tapi memang faktor perbankan murni bunga. Sebaliknya kalau harga pada 1 tahun akan datang, dinilai sekarang, ini kan harga uang. Itu faktor uang, ekonomi yang bicara, maka faktor bunga yang dipakai. Jadi Mbak Nabila dan yang lainnya harus bisa membedakan, faktor ini faktor yang menentukan harga saham atau memang nilai uangnya karena faktor waktu. Paham Mbak ya? Bisa dibedakan ya. Jadi posisi saat mana bunganya itu berperan. Jadi harga saham naik turun itu bukan karena bunga, betul. Tapi saat harga saham sekarang dinilai 1 tahun yang akan datang, dinilai secara waktu. Artinya di sini perbankan bicara faktor. Bisa diterima yang lain dan Mas Nabila ya? Bisa Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, kegalauan-galauan, silakan. Sehingga sampean bisa mengerjakan tugasnya dengan baik minggu depan kita bahas. Karena minggu depan pertemuan satu-satunya terakhir yang akan menentukan Anda bisa mengerjakan UTS. Anda bisa mengerjakan tugas minggu depan, maka Anda bisa mengerjakan UTS. Anda galau mengerjakan tugas ini untuk minggu depan, ya bisa jadi minggu depannya ya galau juga. Misalkan minggu depan tidak ada kegalauan dalam mengerjakan ini, maka jangan mengerjakan sendiri. Kerjakanlah satu kelompok. Kalau satu kelompok masih belum bisa, satu kelas. Satu kelas diskusi lagi di kelas bersama saya minggu depan. Yang penting masing-masing dari hasil diskusinya itu bisa paham dan bisa memahamkan itu yang saya harapkan. Begitu ya. Ada yang tanyakan terakhir? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti minggu depan tugasnya saya tambahkan. Jadi harga saham kan masih ada. Itu minggu depan juga harus ditampilkan karena itu mempengaruhi, berpengaruh. Harga saham itu masih dipakai artinya. Kemudian ditambahi dengan harga opsi baik call maupun put. Jadi kalau kita punya grafiknya, gambarnya itu 3 gambar. Itu ya. Oke. Kalau nggak ditanyakan, kita akhiri sampai di sini dengan alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik seperti yang saya harapkan. Karena UTS-nya nanti juga akan seperti tugas yang sama kerjakan. Dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.